di sebuah negeri yang makmur. Raja Harun al-Rasyid kembali dibuat pusing oleh tingkah Abu Nawas yang selalu cerdik sekaligus kocak. Suatu hari, sang raja ingin mengetes kepandaian Abu Nawas, sekaligus memberi tantangan yang mustahil. Raja memanggilnya ke istana. Dengan suara berwibawa, raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau mengirim surat kepada setan. Bawakan jawabannya kepadaku dalam 3 hari. Jika gagal, maka bersiaplah menerima hukuman." Semua penasihat kerajaan terkejut mendengar titah itu. Mengirim surat kepada setan? Mana mungkin. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum sambil membungkukkan badan. "Baiklah, Tuanku Raja. Insya Allah surat itu akan sampai." Sepulangnya dari istana, Abu Nawas mulai memikirkan akal cerdiknya. Ia tidak mungkin mencari setan. Tapi ia tahu bagaimana caranya membuat raja sekaligus rakyat terhibur. Malam itu, Abu Nawas menulis sebuah surat sederhana yang isinya penuh kata-kata lucu dan menyindir. "Wahai setan, janganlah engkau berkeliaran di pasar, jangan pula mengganggu rakyat jelata. Jika engkau ingin berbuat nakal, pergilah ke istana, sebab di sanalah tempat segala tipu daya sering dimainkan." Setelah selesai menulis, Abu Nawas mencari sebuah gua yang terkenal angker di pinggiran kota. Ia menggali lubang kecil, lalu memasukkan surat itu, dan menutupnya kembali dengan batu. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana. Dengan wajah serius, ia berkata kepada raja, "Tuanku, surat sudah hamba kirim. Hamba taruh di tempat tinggal setan, di gua yang penuh kegelapan. Kini tinggal menunggu balasan." Sudah beberapa hari Abu Nawas tidak terlihat di istana. Hal ini membuat Baginda Raja merasa gelisah. Sang raja ingin Abu Nawas hadir untuk menghibur dirinya. Raja sebenarnya sudah beberapa kali mengirim utusan untuk memanggil Abu Nawas, namun Abu Nawas belum juga datang. Setelah berpikir lama, akhirnya Baginda Raja menemukan cara agar Abu Nawas mau hadir ke istana. Raja memanggil 3 orang prajurit dan memberi perintah aneh kepada mereka. "Pergilah ke rumah Abu Nawas, lalu buang air besar di tempat tidurnya. Jika kalian berhasil, masing-masing akan mendapat 1000 dirham." Ketiga prajurit langsung menerima perintah itu tanpa banyak pertimbangan. Ketiga prajurit itu menjawab, "Daulat Paduka." Kemudian mereka langsung berangkat ke rumah Abu Nawas. Sementara di samping Baginda ada Kipatih yang mendengar perintah itu merasa heran dan bertanya, "Maaf Paduka, bukankah perintah ini tampak aneh dan menghina?" "Benar Patih, tapi inilah siasatku agar Abu Nawas datang ke istana." "Bolehkah hamba tahu rencana Paduka?" "Engkau akan segera mengetahuinya. Sekarang ikutilah para prajurit itu secara diam-diam. Sampaikan pada Abu Nawas, bila ia berhasil menggagalkan tugas mereka, maka ia akan mendapat 3000 dirham dan boleh memukul para utusan itu." Kipatih pun segera bersiap melaksanakan perintah. Sementara itu, 3 prajurit Baginda Raja sudah tiba lebih dulu di rumah Abu Nawas. Mereka mengetuk pintu dan Abu Nawas keluar menyambut mereka. "Kami diutus Baginda Raja untuk buang air besar di ranjangmu. Karena ini perintah Raja, engkau tidak boleh menolak," kata salah satu prajurit. Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Aku tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian sanggup melaksanakannya." Para prajurit sedikit terkejut dengan jawaban itu, tetapi mereka tetap bersiap menuju kamar Abu Nawas. Dalam hati, Abu Nawas menahan rasa gerah. Ia tidak rela ranjangnya dikotori, maka ia pun segera memikirkan cara untuk menggagalkan niat mereka. Ketika para prajurit hendak memulai, Abu Nawas bersuara dari balik jendela kamar, "Hei, ada yang lupa ku sampaikan. "Apa itu?" Perintah Baginda hanya buang air besar, tidak